dari kelompok 2 ingin melakukan kegiatan bimbingan kelompok, yang mana saya sendiri Sinta Oktaviasari menjadi pemimpin kelompok, dan di sebelah kanan saya ada Ingrid Caroline Malau, Yana Reni, dan di sebelah kiri saya ada Andine Kaputri, Audiva Pentipul, Aja Jen Japira. Jangan lupa ikuti video kami sampai akhir. Baiklah teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita menuliskan dulu daftar hadir supaya saya tahu siapa-siapa saja peserta-peserta dalam kegiatan BKP ini. Terima kasih ya teman-teman. Di sini kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Di sini sebelum kita memulai masuk ke dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan, di mana bagi yang muslim akan saya pimpin dan bagi yang non muslim bisa menyesuaikannya. Baik, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini yang mana berjudul di tempat kos rawan maling. Ya Allah ya Tuhan kami mohonkan kepadamu ya Allah, berikanlah kelancaran kepada kami, berikanlah kemudahan untuk kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan dampak yang positif bagi semuanya. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami meminta, hanya kepadamu lah doa ini bermunajat ya Allah. Semoga kelancaran diberikan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, di sini kan kita ingin melakukan kegiatan bimbingan kelompok gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih bimbingan kelompok itu gitu kan. Bimbingan kelompok adalah salah satu bentuk layanan untuk membahas masalah-masalah yang umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dengan itu ada beberapa tujuan dalam melaksanakan kegiatan BKP ini. Yang mana yang pertama itu kita dapat berpendapat di depan banyak orang. Yang kedua dapat mengeluarkan ide, saran ataupun perasaan kepada semua orang. Yang ketiga dapat menghargai pendapat orang lain. Yang keempat mampu bertanggung jawab atas apa yang kita bicarakan. Dan yang kelima dapat bertenggang rasa, mampu mengendalikan diri dari emosi negatif. Dan yang ketujuh kita itu menjadi akrab satu sama lain. Dan yang terpenting yang kedelapan, apa yang kita bahas itu menurut kita penting untuk dibahas. Jadi kan tadi kita udah tahu nih tujuan dari BKP, baru itu pengertian dari BKP. Ada juga cara pelaksanaannya. Cara pelaksanaannya ini ada 3, dimana yang pertama setiap kelompok itu diminta sukarela dalam mengeluarkan pendapatnya. Jadi tidak ada pendapat yang salah dan tidak saling menyalahkan gitu. Jadi nggak ada juga rasa malu-malu antar peserta atau peserta kepada PK gitu. Dan yang kedua, kita sebagai peserta, ketika ada peserta lain yang menyampaikan pendapatnya, menyampaikan idenya, kita harus mendengarkannya dengan baik. Dan yang terakhir, yang paling penting itu ketika kita melakukan kegiatan BKP ini, ada norma-norma yang berlaku, norma-norma yang ditentukan, dan itu harus kita ikuti. Tadi kan udah ada tahu nih cara pelaksanaan BKP-nya. Jadi sekarang ada asas, di mana asas BKP ini ada 4. Yang pertama adalah asas keterbukaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas kenormatifan, dan yang keempat ada asas kerahasiaan. Tadi kan ada 4, di situ kan saya masih menyebutkan, di mana di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Di mana yang pertama tadi ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu
Dan yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana setiap kelompok itu diminta secara sukarela dalam mengeluarkan pendapat, diminta secara sukarela juga untuk datang kegiatan ini tanpa ada unsur keterpaksaan. Dan yang ketiga ada asas kenormatifan, di mana ketika kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, otomatis kita harus mengikuti norma-norma yang berlaku, bisa itu norma sosial, norma budaya, norma adat maupun norma hukum gitu. Dan juga mengikuti ketentuan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Yang terakhir ada norma yang sangat penting kita jaga, di mana norma ini adalah norma kerahasiaan. Jadi setiap pembahasan yang kita lakukan dan menurut kita itu rahasia, maka itu kita harus merahasiakannya. Baik, di sini apakah teman-teman sudah paham? Sudah. Baiklah teman-teman, tadi kan kita sudah tahu nih tujuan, asas-asas, cara pelaksanaannya gitu. Di sini kita akan bermain game yang mana kan mungkin salah satu atau beberapa peserta kelompok ini ada yang belum akrab atau belum kenal satu sama lain gitu. Jadi tujuan dari game ini kita semua dalam tim ini akan kenal, akan akrab dengan satu sama lain gitu. Dengan memberikan kata-kata positif yang mana bertujuan untuk memberikan semangat kepada temannya gitu. Baik, di sini bernama ikatan rantai tangan yang akan saya beritahu cara-caranya, di mana satu orang berdiri untuk menarik kawannya yang lain dengan menggenggam tangan satu sama lain dengan memberikan kata-kata yang positif gitu. Di sini semuanya berurutan sampai semuanya menjadi satu lingkaran. Baik, apakah sudah paham teman-teman? Paham ya. Yang akan dimulai dari Ian terlebih dahulu. Ingrid, kamu pasti bisa. Aza, kamu pasti bisa. Jadi kamu pasti bisa. Audifa, kamu pasti bisa. Ayo, kita semua pasti bisa. Pasti bisa. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Baik, kan tadi teman-teman sudah bermain game nih, pasti kan sudah mengenali satu sama lain, saling memberikan semangat gitu. Jadi kita nih masuk ke tahap berikutnya, di mana pada topik ini saya yang akan menentukan, di mana saya menjadi PK, dan untuk topik-topik yang berikutnya bisa kita diskusikan setelah ini gitu. Jadi di sini topik yang akan kita bahaskan tadi di tempat pusat maling. Apakah teman-teman sudah siap? Siap. Kayaknya belum semangat nih. Saya ulangi ya. Apakah teman-teman sudah siap? Siap. Kamu siap. Tidak siap. Baik, terima kasih ya teman-teman. Di sini saya akan menegaskan lagi di mana topik kita itu berjudul di tempat kos rawan maling gitu. Jadi menurut teman-teman semua nih, pendapat-pendapat teman-teman semua, bagaimana sih kenapa kita itu penting untuk membahas topik ini? Apakah ada yang berpendapat? Berpendapat PK. Iya, silakan. Supaya lebih waspada lagi menjaga keamanan di kos. Apakah ada yang lagi? Yang lain? Silakan yang ini. Ini berpendapat PK dengan kita membahas topik ini seperti yang Ibu bilang tadi, kita lebih waspada dan lebih hati-hati serta lebih tahu gitu agar tempat kos kita tuh lebih aman dan tidak rawan maling lagi. Baik, luar biasa. Terima kasih ya. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Oh, sepertinya tidak ada. Baik, terima kasih kepada Ingrid dan Andini. Jadi secara kesimpulannya gitu kan, kenapa sih topik ini penting gitu kita bahas? Dimana kita itu sebagai, apalagi anak kos, kita kan otomatis hidupnya merantau gitu kan, kita sendirian gitu. Jadi dari sini, dari apa yang kita bahas, kita jadi waspada. Jadi misalnya ada barang-barang berharga bisa kita simpan dengan lebih baik gitu. Tadi kan kita udah tahu nih mengapa topik ini penting untuk dibahas. Jadi kita, saya mau tahu apa sih pendapat teman-teman yang menyebabkan faktor-faktor terjadinya kerawanan maling di tempat kos itu. Apakah ada yang berpendapat? Berpendapat PK. Dimulai dari Ingrid dulu ya. Mungkin bisa jadi karena keamanannya kurang ketat dan bisa jadi mungkin lainnya dalam menyimpan barang begitu PK. Baik, terima kasih Ingrid. Selanjutnya Udipa. Mungkin dari banyak faktor ya, kayak dari keamanannya tidak terjaga atau dari lingkungan yang kurang banyak orang-orangnya, atau dari faktor-faktor
faktor kesusahan. Jadi memang dibutuhkan keamanan yang super ketat dari diri kita sendiri kan. Baik, luar biasa. Terima kasih ya. Jadi secara kesimpulannya faktor yang menyebabkan dari terjadinya terlalu kayak rawan gitu kan kemalingan di tempat kos itu yang pertama adalah keamanannya gitu. Baik, dari sini kan tadi kita udah tahu nih mengapa penting, terus tuh faktor penyebab, dan di sini kita mau masuk ke dampak gitu. Menurut teman-teman sekalian, apa sih dampak yang menyebabkan di tempat kos itu rawan terjadinya kemalingan? Adakah yang ingin berpendapat? Jadi berpendapat kita. Baik, Audipa duluan ya. Mungkin dampaknya itu kita jadi kehilangan barang-barang berharga kita, atau dari kehilangan itu pun berdampak misalnya kesusahan dari orang tua, jadi berlipat-lipat ganda kesusahannya, atau mungkin menyebabkan kita menuduh orang lain mencuri gitu, jadi banyak yang kesusahan jadinya. Baik, silakan Ingrid. Kalau menurut pendapat saya PK, mungkin bisa jadi dampak yang terjadi itu ada rasa ketakutan dari korban tersebut, seperti itu. Baik, jawaban-jawabannya sangat luar biasa, di mana secara garis besar dampaknya itu pasti mengarahkan ke lebih yang negatif gitu kan. Gak mungkin dong kemalingan itu berdampak positif, kan tidak mungkin. Jadi yang pasti ya menambah rasa takut, rasa keamanan yang kita rasakan di kos pasti kurang nyaman gitu dalam melakukan apa-apa. Terus tuh kita lebih jadinya menyusahkan orang tua gitu ya kan. Tadi kan kita udah tahu nih dampaknya. Jadi menurut teman-teman semua, apa sih pendapat teman-teman? Bagaimana nih cara solusi supaya tidak lagi banyak terjadi kemalingan gitu di tempat kos? Berpendapat PK, mungkin sebelum kita berkos, kita cari dulu kira-kira lingkungan amannya yang gimana, dan bisa jadi kita lihat fasilitasnya. Mungkin bisa jadi perlunya ada CCTV di lingkungan kos tersebut, mungkin berpagar atau jendelanya diterali dengan besi yang kuat, seperti itu. Baik, terima kasih Ingrid. Selanjutnya pada Dian, kita tuh bisa menyimpan barang-barang kita di tempat yang aman, kalau maling kita dikunci atau kayak kendaraan kita, kereta kita tuh digembok saat kita lagi di dalam rumah. Gitu. Baik, terima kasih ya Dian. Selanjutnya Andini. Baik, yang berpendapat kita, solusinya bisa jadi aja dari diri kita sendiri, lebih memperhatikan diri kita, seperti jangan terlalu memakai perhiasan yang banyak yang bisa mengundang niat jahat dari orang lain, dan bisa juga lebih waspada, hati-hati kepada lingkungan sekitar, dan jangan terlalu percaya dengan orang sekitar. Baik, jawabannya sangat-sangat bagus. Gitu. Dimana kita tuh solusinya terutama itu pada diri kita sendiri gitu ya kan. Namanya kita yang ngekos, pasti kita sendiri yang tahu nih bagaimana cara melindungi barang-barang yang berharga gitu. Baiklah teman-teman, tadi kan kita sudah tahu nih apa faktor yang menyebabkan kemalingan, dampak-dampaknya, solusinya gitu kan. Jadi di sini kita akan bermain games gitu. Bermain game yang mana bertujuan untuk peneguhan komitmen kita gitu. Nama gamenya itu adalah Di Antara Kita, yang mana langkah-langkahnya itu kita kan ada 5 orang anggota kelompok yang mana saling berpegangan tangan membentuk lingkaran, dan salah satu dari anggota kelompok itu masuk ke dalam lingkaran tersebut dan menarik kawan satunya lagi gitu, dengan memberikan kata-kata yang positif. Setelah memberikan kata-kata yang positif, nanti kawan yang sudah diberi kata-kata positif itu menarik kawannya lagi sampai semuanya selesai. Baik, apakah sudah paham teman-teman semua? Paham, BK. Baik, ayo silahkan kita berdiri. Baik, di sini akan dimulai dari Audipa dulu. Ayo, Andini, kamu cantik sekali. Terima kasih Audipa. Ayo Dian, kamu semangat ya. Terima kasih Andini. Ingrid, kamu cantik banget. Terima kasih Dian. Azza, kamu manis sekali. Terima kasih Ingrid. Oke, terima kasih ya, teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi kan kita
diberikan kata-kata positif dari teman-teman semuanya. Di sini saya ingin mengetahui bagaimana sih pendapat teman-teman mengenai BMD 3. Pasti kan teman-teman sudah tahu nih apa sih BMD 3 itu, di mana BMD 3 ini ada berpikir, ada bersikap, merasa, bertindak, dan bertanggung jawab. Jadi adakah yang ingin berpendapat? Izin berpendapat ya Kak. Silakan Odiva. Dari BMD 3 berpikir, saya mendapatkan pengetahuan bahwa kita dari pihak kita sendiri yang harus lebih hati-hati terhadap barang yang kita kenakan atau barang yang kita tinggalkan di kos, dan tidak memancing orang untuk berniat jahat. Baik, terima kasih Odiva. Selanjutnya kepada Adian. Ya, menurut saya dari BMD ini bersikap lebih waspada lagi atas barang-barang yang saya miliki seperti itu. Baik, silakan Saudari Ingrid. Izin berpendapat PK, saya dari merasa harus lebih hati-hati lagi dalam menjaga perlindungan barang. Baik, terima kasih Ingrid. Selanjutnya Ida. Untuk bertindak itu banyak cara yang dilakukan, misalnya tidak meletakkan barang sembarangan dan jika keluar itu mengunci pintu kosnya. Baik, terima kasih Ada. Dan yang terakhir ada Saudari Dini. Silakan Saudari Dini. Izin berpendapat TK, kalau dari bertanggung jawab, saya lebih bertanggung jawab kepada diri saya sendiri serta kepada barang-barang saya, dan lebih berhati-hati lagi agar tidak ceroboh meletakkan barang-barang saya. Baik, terima kasih Dini. Terima kasih teman-teman semuanya. Di sini kita jadinya kan saling bertukar pikiran nih. Gitu. Tadi kan kita sudah membahas BMD 3, jadi saya mau tahu gitu, meminta pendapat dari teman-teman sekalian, bagaimana sih komitmen teman-teman sekalian setelah kita melakukan kegiatan ini gitu. Jadi adakah yang ingin berpendapat? Baik, dimulai dari Saudari Dini dulu ya. Dari komitmen dari saya itu PK, setelah kita membahas ini kan kita lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi, dan kalau bisa menerapkan solusi-solusi yang telah diterapkan kepada teman-teman. Baik, terima kasih Dini. Selanjutnya Saudari Odiva. Jadi berpendapat PK, komitmen yang akan saya laksanakan adalah lebih berhati-hati lagi kali pertama, lalu barang-barang saya tidak saya biarkan berserakan di kos karena itu mungkin itu yang menyebabkan orang tertarik melihatnya, dan saya tidak akan terlalu mencolok di daerah kos itu agar terlihat seperti punya banyak segala sesuatu, jadi demi menghindari kegiatan tersebut. Baik, terima kasih Saudari Odiva. Selanjutnya Saudari Dian. Komitmen dari saya itu saya harus lebih waspada lagi, harus lebih hati-hati lagi, dan kalau penggunaan biasa itu saya tidak harus terlalu mencolok. Baik, terima kasih Dian. Selanjutnya Saudari Ingrid. Izin berpendapat kita, mungkin komitmen yang saya lakukan itu harus lebih bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang di kos dan lebih waspada lagi. Baik, terima kasih Saudari Ingrid. Selanjutnya ada. Menurut PK, komitmen dapat saya lakukan itu menerapkan solusi dari teman sekalian. Baik, terima kasih teman-teman. Sangat bagus sekali nih komitmen yang akan dijalankan gitu. Jadi dari sini waktu kita mungkin akan berakhir pada kegiatan kali ini. Teman-teman sekalian, di sini saya ingin tahu nih gitu, kesan-kesan apa yang teman-teman sekalian rasakan setelah kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Adakah yang ingin berpendapat? Baik, Andi dulu ya. Silakan Andi dulu. Mungkin mereka kesan saya, mungkin saya jadi lebih tahu bagaimana lebih waspada lagi supaya tidak kemana-mana di kos, dan meletakkan barang-barang di tempat yang bagus gitu. Baik, terima kasih Andi. Silakan Odiva. Jadi berpendapat mereka misalnya pasti banyak sekali manfaat yang bisa dapatkan dari bimbingan kali ini, terutama bagi luar-luarnya yang dibawa atau kos ya waktu kuliah. Jadi lebih hati-hati khususnya pada barang-barang yang berharga, tidak memancing-mancing orang, dan jadi kita lebih banyak patok kita dari bimbingan. Baik, terima kasih Odiva. Terima kasih Andi. Apakah ada yang berpendapat lagi? Sepertinya sama ya. Untuk kegiatan selanjutnya, menurut teman-teman kapan gitu dan di mana kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini lagi gitu? Apakah ada yang berpendapat? Silakan Ingrid. Mungkin menurut saya hari yang cocok atau efektif untuk melakukan kegiatan ini lagi diadakan pada hari Kamis pukul 9 pagi. Baik, silakan ini. Sama mereka Baik, Berpendapat mereka, iya
ya, Oliva? Mungkin lebih efektifnya kalau dilakukan pada pukul 10 TK, mungkin ada rumah yang berjauhan, jadi tidak terlalu pagi untuk berangkat TK. Baik, jadi dari pendapat-pendapat dari Ingrid, dari Dini, dan dari Oliva, kita bisa mengambil ininya ya, kita di hari Kamis gitu ya kan, dimana kan ya teman-teman pada ada yang rumah jauh nih, seperti Anda, seperti Oliva gitu, berarti jam 10 gitu. Baik, terima kasih ya teman-teman. Tadi kan kita sudah menentukan nih jadwal berikutnya, dimana di sini saya meminta teman-teman untuk mengeluarkan pesan dan harapannya setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Adakah yang ingin berpendapat? Silakan Oliva. Pesannya adalah supaya kita tetap waspada. Harapannya adalah teman-teman yang berkos untuk waspada, yang paling utama tidak menaruh barang secara berserakan dan jangan terlalu mencolok atau menunjukkan bahwa kita punya banyak sekali kekayaan supaya orang tidak berniat jahat kepada kita. Baik, terima kasih Oliva. Adakah ingin lagi yang berpendapat? Izin berpendapat PK, mungkin pesannya kita harus lebih waspada lagi, tidak jauh seperti pendapat Oliva tadi, dan harapannya semoga karena sudah membahas seperti ini kita jadi lebih waspada, apalagi terutama untuk yang kos. Baik, terima kasih ya Ingrid jawabannya. Adakah lagi yang ingin berpendapat? Silakan Dini. Pesannya yaitu kepada teman-teman yang punya kos ataupun yang rumahnya di sekitar sini agar lebih berhati-hati, lebih berwaspada, dan harapannya semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada teman-teman sendiri. Baik, terima kasih ya Dini. Apakah ada pendapat lain dari Dian ataupun Anda? Berarti sama ya pendapatnya. Baik, terima kasih ya teman-teman. Di sini semoga apa harapan-harapan teman-teman sekalian, semoga kita lebih waspada, semoga kita terjaga dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang berbahaya, menimbulkan bahaya untuk diri kita masing-masing. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan BKP ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, di mana yang Muslim akan saya pimpin dan yang non-Muslim bisa menyesuaikannya. Baik, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami telah menyelesaikan kegiatan BKP ini dengan topik di tempat pos rawan maling, di mana terima kasih atas kelancaran yang Engkau berikan ya Allah, sehingga kami dapat melakukan kegiatan ini dengan baik. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan selesainya kegiatan kami ini, kami telah mengetahui banyak sekali pembelajaran, di mana kami mengetahui faktor-faktornya, kami mengetahui solusi-solusi yang bisa kami lakukan. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah kami untuk menjadikan ilmu ini membantu setiap orang mengalami kesusahan, terutama masalah yang kami bahas ini. Bimbinglah kami ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari menjadi amal untuk kami dan bermanfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Nah, kan dari kita udah berdoa nih, berarti kan berakhirlah kegiatan ini. Jadi untuk menutupnya kita akan melakukan menyanyikan lagu yang mana pasti teman-teman sudah tahu nih karena kita sering menyanyikannya gitu. Enak BKP lah. 1, 2, 3. Enak BKP. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan BKP lagi yang sudah jadwal yang sudah ditentukan. Gitu. Baik, di sini saya akan menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.